Kenapa Kapadokia? Kamu bawa dia ke Kapadokia. It's my dream, not her. My. Lydia Danira itu siapa, Mas? Kamu transfer dia berkali-kali ke rekening aku nggak tahu, dan kamu belikan dia penthouse seharga 5M, Mas. Dan kamu ajak dia ke Kapadokia. It's my dream, Mas. It's my dream, not her. Siapa? Apanya ya siapa? Ini latihan. Oh, salah alamat. Ladies and gentlemen. Halo, kembali di Jaim, Jagongan Iman. Bukan jaga image, tapi jaga iman dan jaga imun. Bersama saya Melani dan teman saya Kasimirus. Nah, Kak Rus, sebelumnya nih ya saya mau tanya, pernah nonton Layangan Putus nggak? Nonton film ya? Iya, film. Kalau filmnya aku lagi belum. tren. Tapi kalau nonton Layangan Putus itu sering sekali. Kalau putus tak ngejar. Pernah diputusin cewek? Oh, enggak, aku yang mutusin. Sombong sekali Anda. Oke, ini kita mau bahas tentang film, bukan film ya, tentang istilah Kapadokia. Tahu nggak kota? Setauku aku dengar apa? Kapadokia itu kitab suci ya, dari kitab suci kalau tidak salah. Kapadokia itu It's My Dream. Oh, It's My Dream film gitu. apa? Okay. Karena It's My Dream maka dibahas di sini. Tapi yang menarik nih dari film Layangan Putus kan nyebut Kapadokia. Nah, Kapadokia ternyata ada di kitab suci. Ingat apa enggak dulu pernah kuliah kitab suci? Aku pernah dengar sih, tapi di mana tempatnya ya? enggak tahu ya. Ya, nanti kita akan bahas iya, itu. langsung ya. saja kita bahas bersama ahlinya ahli Kak Rus. Ya. Bersama Romo Widya. Oke, sebelumnya kita akan mulai dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Romo, selamat datang Romo di acara Jaim. Nah, perkenalan dulu Romo. Nama lengkap, tugas di mana, terus sekarang mengajar di mana? Gitu Romo. Ya, karena saya bukan orang terkenal, maka saya diminta untuk memperkenalkan. Oh iya. Sepertinya Ya, begitu baik. Romo. Kalau sudah terkenal kan nggak perlu Nggak perlu, memperkenalkan ya. diri ya. Karena saya merasa kurang terkenal. Iya, iya. Ya baik, nama saya biasa disebut dengan Romo Widya, begitu saja ya. Panjang Albertus Widya Rahmadi Putra, tapi cukup dipanggil Romo Widya. Apanya Romo Luis? Saya? Lah kan berarti kenal kan berarti? Ya, saya kenal. kakaknya. Hanya Melani yang kenal, saya kan Kakaknya nggak Romo kenal. Widya. Ya, terus tugas di mana Romo? Sekarang saya sehari-hari bertugas di paroki Santa Maria Jombang. Jadi sebagai pastor kepala di sana, tetapi juga sekaligus di komisi, saya di komisi kerasulan kitab suci. Kan ahlinya ahli Kak Rus. Ahlinya ahli kitab Sama suci. ngajar di seminari ya kalau nggak salah. Ya, ngajar juga di Seminari Tinggi Providensia Dei bersama para frater di sana juga tentang kitab suci. Ya, bagian saya juga terkait dengan kitab suci. Ya, kita tidak salah Ya. cari narasumber Kak Rus. Oke. Ini langsung aja Romo ya, kan Romo kan juga nonton Layang Putus kan? Apa itu? Ada. Pura-pura lupa Romo ini. Oke. Kan di film itu kan ada nyebut Kapadokia, terus akhirnya trending kan di mana-mana. It's my dream dengan Putri Marino yang swanger itu ya. Nah, saya tuh pernah membaca sekilas ya, tapi tidak ingat di pasnya di mana tentang Kapadokia. Disebutkan aja sih kalau nggak salah. Nah, itu sebenarnya ada nggak sih Romo di kitab suci? Atau saya yang salah ingat? Jangan-jangan. Iya, nah, saya sebetulnya juga tidak menonton secara utuh apa mau disebut sinetron atau mau disebut tayangan seri ya. Gitu ya. Hanya memang secara kebetulan saja karena pas buka-buka media sosial lalu lagi tren itu ya. Ya, pas Sama rame-ramenya lalu 1-2 adegan akhirnya lalu mengikuti beberapa potongan-potongan adegan dan salah satu dalam potongan adegan itu memang ada menyebutkan nama wilayah sebetulnya ya, Kapadokia itu tadi yang ditanyakan, Kapadokia yang bagi orang sekarang sebetulnya kalau dilihat sebagai tempat, kalau orang Indonesia mungkin melihat itu sebagai tempat wisata. Ya. Makanya dalam adegan itu kan
mimpinya si Putri Marino sebagai Siapa? siapa Kinan. namanya? Kinan itu Iya. kan dia memang bermimpi bisa sampai ke sana karena tempat itu memang indah ya. Nanti bisa dicek di sini ya, Kapadokia itu kayak apa. Ini nanti. Nah, ini ya. Di mana ada tempat yang biasa orang naik balon udara karena memang kawasan itu adalah kawasan umumnya balon kawasan perbukitan sehingga kalau orang naik di atas balon lalu mungkin bisa lihat. Saya belum pernah ke sana, jadi hanya lihat saja dari kan. Tidak perlu bisa sampai ke sana untuk mewujudkan mimpi kan berarti ya. Nanti suatu Suaranya, saat, suatu saat kita akan ke sana. Oke. Ajaan saya ya. Iya. Romo Didi ajak ke sana ya. Tapi jelas itu nama wilayah, nama kawasan lah ya, Kapadokia, yang ternyata kalau kita baca di dalam kitab suci itu juga disebut. Nah, di mana Romo? Nah ini ya, jadi memang ini wilayah yang sejak lama namanya memang Kapadokia. Dan wilayah itu kalau kita lihat sekarang, itu sekarang di negara Turki, ya tepatnya di wilayah Turki, ya mungkin kira-kira di bagian tengah lah. Di kitab suci itu kita bisa membaca misalnya di dalam kitab Kisah Para Rasul, ya ketika ada peristiwa Pentakosta itu ya, bahwa ada orang-orang dari Kapadokia juga yang mendengar dan mengerti apa yang sedang terjadi. Atau juga di dalam surat Santo Petrus yang pertama, ya ayat pertama dikatakan di situ dari Petrus, berarti kan pembukaan surat ini ya. Ya. Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Nah ini memang nama-nama yang ada di kawasan, kalau boleh kita sebut Asia Kecil. Kalau mau lihat di kitab suci bisa dilihat ya, ini ya kitab suci. Ya, ini yang lihat nanti bisa cek di kitab sucinya sendiri-sendiri. Kalau punya kitab bagian suci, belakang ya. Nah, orang muda enggak punya kitab suci itu bagaimana? Harus Kitab suci Katolik ya, guys. ya. Kalau enggak ada Ini bukan kitab suci saya karena warnanya pink ya. Punyanya warna Bro. sukacita. Ini tadi ambil sembarang di sini ya. Nah, ini kalau dilihat di bagian belakang itu ada peta-peta termasuk misalnya Asia Kecil. Nah, termasuk misalnya Bukan Asia yang sekarang kan? Bukan, Beda Asia ya, Kecil Asia itu ya. adalah kalau sekarang itu bagian barat daya dari Asia. Jadi antara Asia Tengah dan Eropa. Sekarang itu praktis hampir semuanya wilayah Turki. Nah, ini ya. Ada wilayah Asia Kecil, lah bisa dilihat di sini. Kapadokia ini misalnya ya, ini nanti bisa gede Nanti di sini. dibesarkan. Dibesarkan. Ya, Dibesarkan saya ya. tunjukkan di kitab Besarkan suci. Ya. Kapadokia ini ya di sini. Nah, ini sekarang wilayah Turki semua. Kalau ke bawah agak ke sana nanti sekarang sudah jadi bagian dari Irak, Iran. Ke atas nanti sudah wilayah apa itu pecahannya Rusia sekarang ya, Azerbaijan dan seterusnya itu ya. Ke sini itu nanti kalau terus bisa sampai ke Yunani ya, tapi ini lalu ada Bulgaria dan sebagainya kalau sekarang ya, sedikit ke atas. Tapi Asia Kecil di situ, sekarang yang wilayahnya Turki termasuk apa yang populer sekarang itu dengan istilah wilayah Kapadokia. Itu salah satu bagian dari kalau dalam zaman Perjanjian Baru awal itu adalah bagian wilayah yang disebut sebagai Asia Kecil. Nah, itu memang wilayah penting di dalam sejarah kekristenan karena memang nanti kita di sana bisa berjumpa dengan ya kalau mau dikatakan cikal bakal kekristenan ya, setelah dari Yerusalem ya Yesus wafat lalu naik ke surga. Kalau kita baca Kisah Para Rasul, karena kita baca Kisah Para Rasul nanti settingnya ya, setting apa ini, setting bayangkan lokasi ya, nah, setting lokasi. Kalau kita bicara cerita setting itu kan artinya menunjukkan misalnya tempat Ya. Nah, kalau kita baca Kisah Para Rasul, memang tempat-tempat yang disebut itu nanti adalah kawasan-kawasan di
Asia Kecil istilahnya, Asia Minor, termasuk itu tadi yang kita sebut Kapadokia. Tapi Ya. kalau sekarang kan kelihatan kan masuk wilayah Turki, berarti kan sudah mayoritas Muslim ya Romo ya. Sebagai wilayah negara, kita tahu bahwa Turki itu secara resmi adalah negara Muslim moderat ya. Ya. Nah, Turki sebagian besar memang kalau kita lihat sejarah dunia itu menjadi sebuah wilayah yang diduduki oleh pelbagai kekuasaan besar sampai mungkin akhirnya sekarang menjadi sebuah negara Muslim kalau mau dikatakan. Sehingga bisa jadi juga di Kapadokia, saya tidak tahu persis artinya tidak mengecek statistik persis, sebagai bagian dari wilayah Muslim pasti juga mungkin juga di Kapadokia ya mungkin mayoritas karena secara umum di Turki mayoritas jelas Muslim. Kekristenan apalagi Roma Katolik kecil sekali persentasenya, kecil sekali. Ya, nanti bisa dicek di Wikipedia pasti ada muncul. Saya tadi sempat cek sebentar, jauh lebih sedikit dari seluruh umat di wilayah Keuskupan Surabaya misalnya. Karena seingat saya sekitar 35.000 di Turki, bayangkan. Itu negara besar ya Nah, di Roma ya. Roma Katolik ya, tidak termasuk yang misalnya Ortodoks dan sebagainya. Apalagi di Kapadokia yang hanya sebuah wilayah ya, sebuah wilayah. Tapi kalau tanya, meskipun kecil daerah itu kan Kapadokia katanya saya dengar-dengar sih sempat menjadi perebutan ya, daerah perebutan. Daerah itu adalah daerah perebutan, dan apakah sekarang sampai Direbut-rebut. Ya, Nah, masih kalau direbut. sekarang ya jelas sudah menjadi wilayah Turki ya, menjadi sebuah wilayah negara berdaulat ya. Tapi silakan nanti baca saja sejarah dunia bahwa Turki secara keseluruhan karena posisi yang tadi saya katakan ya, di antara Asia Tengah dan Eropa, di atas ada Laut Hitam, di bawah ada laut apa di bawah? Jalur. Nah, jalur perdagangan praktis. Jalur lewat lah. Jadi kekaisaran-kekaisaran besar berebut kekuasaan di situ. Termasuk ketika sejarah kekristenan awal, jadi abad-abad pertama, wilayah itu adalah wilayah kekaisaran Romawi. Nah, setelah itu nanti akan Yahudi ya berarti dulu Nah, juga. bahwa ada orang-orang Yahudi di situ, iya. Tapi kan persoalannya mungkin menarik. Bagaimana mungkin orang-orang Yahudi bisa sampai situ kan itu? Nah, iya. Nah, Kan ya kan? Kalau di Kenapa? peta itu kan lumayan jauh ya Romo. Ada orang-orang Yahudi di situ sementara Palestina itu kan kalau kita lihat petanya itu di bawah. Iya. Ya. Jadi kalau mau ke situ itu harus berarti naik ke atas lewat Syria lalu sampai akhirnya nanti sampai ke wilayah Asia Kecil itu. Persis itu yang mungkin menjadi sesuatu yang penting untuk kita ketahui bahwa sebagai sebuah wilayah Asia Kecil termasuk Kapadokia adalah tempat di mana mulai pada abad-abad pertama ada juga pelan-pelan orang-orang Kristiani. Nah, orang-orang Kristiani kan tanda tanya siapa ini? Iya. Soalnya di kitab suci Iya. juga disebut artinya kan para rasul ngasih kayak pengajaran penyebaran Iya. Kristen tuh. Iya. Kok ngapain ke Kapadokia Iya. kan jauh kan Romo Iya. kalau dilihat-lihat. Juga tadi surat Santo Petrus tadi yang Iya, dikatakan ha-ha. bahwa dia tujukan itu ke Khusus loh. orang-orang di Kapadokia dan tadi wilayah-wilayah yang lain ya, ada Galatia, Pontus Itu dan sekitarnya seterusnya. kalau Iya, Asia. itu semua di Asia Kecil. Nah, kalau kita lihat memang di abad-abad pertama setelah Yesus wafat naik ke surga, kan lalu kekristenan ini bergerak. Iya. Ya, tidak hanya berhenti di Yerusalem, tetapi para rasul kemudian mulai mewartakan kabar gembira itu secara khusus. Kalau kita lihat sejarah, memang ke arah Asia Kecil. Maka dalam kisah para rasul juga disebutkan Antioquia, di mana untuk pertama kali kumpulan orang yang percaya pada Kristus ini disebut Kristen. Nah, Antioquia ke Kapadokia kira-kira ya ke arah gimana ini? Misalnya ini Antioquia, ke sini ini adalah Kapadokia dan termasuk wilayah-wilayah tadi yang disebut ya. Nah, orang-orang Yahudi sudah mulai sebetulnya ada di kawasan itu, termasuk Asia Kecil itu tadi. Mungkin ya sekitar abad 6 sebelum Masehi. Lama. Nah, berarti itu kan sudah lebih dari 600 tahun sebelumnya ada orang-orang Yahudi diaspora istilahnya. Nah, kenapa orang-orang Yahudi bisa sampai situ? Padahal mereka kan hidupnya di bawah di Palestina dan sekitarnya. Nah, persis kalau kita baca sejarah kerajaan Israel dan Yehuda, kerajaan selatan, itu kan sempat mengalami kekalahan. Lalu dibuang kan orang-orangnya. Iya. Nah, persis di situ. Peristiwa pembuangan dari kerajaan selatan inilah ya. Karena kalah, lalu mereka dibuang sebagian ke Babel. Bukan hanya sekali, 2 kali, tetapi mungkin bisa sampai 3 Beberapa kali. kali gitu Ya kan? ya. Nah, itu
alokasi waktunya adalah abad 6, jadi sekitar tahun 500-an kan. Wow. 500 sudah dimulai sejak 597, 587. Bahkan nanti baru selesai, akhirnya mereka baru diperkenankan pelan-pelan kembali lagi ke Palestina karena Babel kalah ya kan, dari kekuasaan lain, Persia dalam hal ini. Maka lalu orang-orang Yahudi ini diperkenankan kembali ke Palestina itu tahun 530-an, 537 ingat saya ya. Tetapi tidak semua orang kembali karena mungkin sudah hidup Ya, di sana, punya settle rumah lah ya, mungkin oke lah ya dalam arti kerja tertentu. di sana ya. Sehingga ada orang-orang Yahudi sudah di sana. Yahudi ya, bukan Kristiani karena ini Ya. konteksnya adalah sebelum sebelum. pewartaan Terjadi, kekristenan. Nah, tadi kita sudah coba lihat bahwa setelah Yesus wafat, naik ke surga, memberi perutusan kepada para rasul, maka kekristenan pelan-pelan tersebar, termasuk ke kawasan di mana sudah ada orang-orang Yahudi tadi. Iya. Nah, kalau ditanya, kok bisa sampai ke Iya, kok situ? bisa? Ngapain Persis para itulah rasul sih? gerak, kalau kita baca kisah para rasul, itulah karya Roh Kudus yang menggerakkan mereka. Ya. Gerak pewartaan, gerak roh, ya, gerak roh Allah sendiri yang memang membawa mereka untuk mewartakan kabar gembira secara khusus memang sampai ke wilayah situ karena wilayah situ memang menjadi wilayah penting pada masanya. Kok pentingnya? Oh, Karena karena itu tadi jalur tadi perdagangan penting ya. Perdagangan. Lalu menjadi tempat bertemunya banyak kebudayaan di situ. Ya, praktis secara budaya sebetulnya Helenis ya, Helenis itu Yunani. Meskipun kekuasaannya Romawi dalam konteks waktu itu ya. Nah, rasul besar tentu saja yang ke Asia Kecil seperti kita siapa? tahu siapa? Siapa Kasimirus? Ada Paulus. Paulus. Persis nama itu. Petrus. Ya. Petrus ya, kita tidak Paulus, tahu, tidak Yohanes. punya banyak catatan ya Ya. tentang misalnya Petrus atau Yohanes ya. Tapi jelas kalau kita baca kisah para rasul atau juga surat-surat Paulus sendiri, dia banyak berkeliling juga termasuk di wilayah Asia Kecil. Asia Kecil. Ya. Apakah sampai Kapadokia? Bisa jadi karena memang tidak ada catatan pasti bahwa dia sampai di situ. Tetapi dari jejak-jejak taruhlah sejarah, tampaknya memang banyak orang Kristen pada waktu itu lari dan bersembunyi di Kapadokia. Oh. Ingat kan ya konteksnya sebelum menjadi agama kekaisaran, orang-orang Kristen itu kan dikejar-kejar ya. Wih. Taruhlah itu tahun 300-an lah, sebelum tahun 300 lah misalnya kan. Nah, orang-orang Kristen yang mungkin pelan-pelan sudah dari orang Yahudi maupun non-Yahudi yang pelan-pelan jadi Kristen, kan berhadapan dengan kekuasaan Iya. Romawi ya kan. Yang tidak tunduk pada kaisar kan berarti dianggap melawan kaisar, gampangnya begitu ya. Nah, orang-orang Kristen ini kan dikejar-kejar. Ingat kisahnya Kaisar Nero dan sebagainya itu ya misalnya. Iya. Maka salah satu tempat yang menjadi persembunyian, mungkin juga Paulus sempat bersembunyi di sana, adalah Kapadokia. Oke. Di awal tadi saya katakan, ini kan kawasan pegunungan. Oh, Iya, iya. Nah, kawasan Gunung pegunungan. Gersang ya kayaknya Tempat Romo bersembunyi. ya. Kalau pegunungan, kapur atau bebatuan ya begitu kan. Ada banyak gua, ada banyak juga mungkin sengaja tempat yang digali untuk bersembunyi. Dan itu ternyata ketika saya baca-baca, iya salah satu tujuan wisata sekarang, wisata ziarah ya, di Kapadokia ternyata adalah juga Lubang-lubang tadi. lubang-lubang tempat persembunyian. Gua. Iya. Ya, jadi lubang dalam arti bukan lubang Lubang kecil semut ya. bukan. Ini adalah tempat di mana mereka bisa hidup bersembunyi dari kejaran ya penguasa Romawi. Tapi juga ternyata ada goresan-goresan apa ya, lukisan lah, lukisan-lukisan Karena gabut ya bersembunyi. Terus sebagai- lukis ya. sebagai apa ya? Ya mungkin juga menjadi tempat peribadatan dalam arti tertentu ya. Jadi Ibadahnya- lukisan-lukisan apa ya? Ibadahnya sudah masih Yahudi atau? Relief. Nah, ini orang-orang Kristen kan? Oh, sudah Kristen orang-orang ya. yang kalau orang Yahudi ya pasti mereka tidak ada persoalan kan? Oh iya ya. Orang Yahudi yang tinggal di situ tidak ada persoalan. Tapi misalnya orang Yahudi yang kemudian menjadi Beralih Kristen. Kristiani karena pewartaan para rasul ini tadi ya. Itu yang menjadi persoalan Oke, ketika berhadapan dengan penguasa Romawi. Nah, Kapadokia misalnya menjadi salah satu tempat di mana ternyata di awal-awal kekristenan itu tempat tumbuh dan berkembangnya sekelompok orang-orang Kristiani. Maka tadi Santo Petrus dalam suratnya itu menulis dengan sengaja termasuk pada jemaat di Kapadokia untuk menyapa mereka, tapi lebih khusus lagi untuk meneguhkan
mereka. iman mereka. Karena Kenapa? Itu tadi. dikejar-kejar Nah, tadi ya, ya. jadi dalam penganiayaan, pengejaran, orang ini butuh diteguhkan bahwa kabar gembira yang kamu terima itu adalah kabar gembira yang benar, sehingga jangan goyah imanmu, tetapi peganglah, karena sungguh pewartaan ini adalah pewartaan yang membawa kamu pada keselamatan berkat kuasa kebangkitan Kristus. Ah, ini Luar ini biasa penting ya Kapadokia. Kapadokia, ya. Jadi bukan it's my dream yang it's our dream. artinya. Sejarah iman kita. Iya. Ya kalau mau dikatakan betul, itu bagian dari mungkin sejarah Iman iman Kristiani, Kristiani ya. kita, karena kita punya pendahulu-pendahulu iman yang pernah hidup di Iya. sana dengan situasi yang mungkin mengerikan ya. berat Romo. lah, ya, berat. Tapi mereka survive ya dalam perjalanan Karena ada sejarah. gua-gua bersembunyi. Tempat persembunyian. Lubang-lubang Mereka gua. survive, ya survive. Ya, Dari jauh sudah kelihatan orang-orang yang datang karena itu perbukitan ya, Mo. ya. Perbukitan bisa lihat orang-orang yang datang mengejar dan bisa bersembunyi. Luar biasa. Oke, sampai kan luar biasa ya Romo, dari sejarahnya itu benar-benar sejarah iman ya, bukan semata-mata tujuan wisata yang disebut is my dream di film-film itu, tapi ini adalah sejarah umat Kristen. Nah, hingga saat ini sih Romo, bagaimana sih perkembangan Kristen? Apakah ya wis sudah cuma waktu tahun berapa aja sudah berhenti, atau masih terus, atau sekarang ya wis berganti tadi yang mayoritas Muslim? Berhenti mungkin tidak, karena masih tetap ada orang-orang Kristiani di sana sampai sekarang. Hanya memang lalu dari berbagai macam aliran ya. Jadi memang ada Roma Katolik, ada Ortodoks, ada juga mungkin aliran-aliran yang lain. Mengingat memang wilayah itu seperti tadi saya katakan silih berganti, dikuasai oleh kekuasaan-kekuasaan yang lebih besar ya. Sampai sekarang menjadi sebuah negara Turki yang kita sebut sebagai wilayah dari Turki. Tapi jelas masih ada orang-orang Kristiani di Tapi sana. masih dikejar-kejar. Ya pasti tidak, kalau konteks sekarang seperti kita tahu Turki adalah negara moderat ya, Moderat, ya. Muslim moderat, dan bahkan kesannya kadang-kadang mereka merasa pengen lebih menjadi Eropa ya kan. Dulu kan Iya. sempat mengusulkan diri menjadi anggota Uni Eropa ya kan. Nggak jadi kan, tapi ya itu tidak diterima oleh Eropa. Aduh, kasihan Karena memang sekali. persis posisinya itu tadi ya, seperti engsel ya. Jadi kalau ini Eropa, ini adalah Turki, lalu memang ini Asia Tengah lah misalnya. Jadi di barat daya itu kan berarti kalau kita itu kan Asia Tenggara ya. Ini di ujung yang lain gitu berarti kan. Asia Tenggara, mereka di barat daya gitu. Nanti dimunculkan ya. Nah, ini kan petanya di sini. Daripada Romo gini-gini nanti. Oke. Ya. Luar biasa sekali ya berarti Romo. Berarti ini bisa disebut apa ya? Tempat ziarah juga ya. Iya, ziarah dalam arti kalau kita mau mencari sejarah, menggali kembali mungkin perjalanan iman, ternyata ada situs-situs yang bisa dikunjungi, bukan sekedar orang ke sana mau narik balon udara gitu kan. Bahwa itu yang terkenal mungkin iya, ya kan. Selain kalau di konteks kita di sini ada misalnya juga ziarah yang diberi judul ziarah ke-7 gereja di Asia Kecil. Memang tidak termasuk Kapadokia, tapi ada tempat-tempat yang di kitab Wahyu itu disebut sebagai gereja kecil, 7 gereja. Dan itu menjadi salah satu tujuan ziarah. Nah, Kapadokia oleh paket-paket wisata ini seringkali hanya menjadi ekstra, tambahan. Kenapa? Karena orang pengen naik balon udara. Padahal ternyata kalau Ada kita lihat lubang tadi. ada tempat-tempat yang sebetulnya bisa menjadi apa ya, rekam jejak dari sejarah kekristenan kita. Ya. Seperti katakombe, kalau istilah yang mungkin sering kita sudah dengar di tempat lain, misalnya di Roma katakombe. Jadi persis seperti itu. Jadi labirin, lorong-lorong, atau mungkin juga gua-gua yang memang dipakai sebagai tempat hidup karena mereka harus menyelamatkan diri dalam arti tertentu. Ya. Oke Romo, yang terakhir nih. Yes, Romo kan pasti ngikuti media sosial itu kan, banyak meme-meme yang apa ya, it's my dream kayak gitu. Terus ada juga satu sih kayak apa ya, kayak TikTok gitu sih Romo. Terus dia kan ngomong it's my dream is not Kapadokia tapi Yerusalem, Bethlehem kan. Tapi padahal Kapadokia kan juga masuk sejarah Kristen. Nah, pesan untuk orang muda nih, ya supaya tidak sekedar ikut tren, apa pesan dari Romo untuk orang muda tentang Is My Dream ini tadi? Ya kita bisa bicara
lebih luas ya. Soal mimpi itu kan bukan hanya soal mimpi kita mau pergi kemana. Tapi kalau dalam konteks sinetron itu kan seolah-olah mimpinya dia tidak terwujud karena tergantung dari si suami Iya, kan ya. si suami Karena tadi. si suami enggak jadi ngajak ke sana, Ngajak maka lalu selingkuhan. malah ngajak orang lain. Iya. Jadilah mimpi itu tidak terwujud. Nah, maka jangan menyandarkan mimpi pada orang lain itu yang Wah, Nah, itu kan. ini perlu Jangan ya Kak Ros ya. Setiap orang bisa bermimpi ya. Mimpi Boleh sendiri-sendiri lah, aja. bermimpi dalam arti punya keinginan lah. Kalau mau disebut lebih Iya. umum ya, mimpi itu kan kadang-kadang orang mimpi itu bunganya tidur gitu. Mimpi dalam arti setiap orang muda apalagi itu bisa menginginkan, mengharapkan sesuatu yang mungkin seolah-olah sekarang belum kayak terjangkau ya. Dan itu seringkali disebut mimpi, keinginan atau apapun juga. iya. Kalau itu memang sesuatu yang baik untuk hidup, maka seperti saya katakan ya, coba wujudkan itu. Pasti nanti butuh step-step ya, langkah-langkah yang mudah-mudahan bukan hanya tergantung pada orang lain. Iya. Tapi pertama-tama kalau kita mau bermimpi, mesti bermimpi secara realistis. Nah, realistis Berdasarkan guys. diri pada mungkin ya, apa yang mungkin potensi apa yang ada dalam diriku sehingga aku bisa meraih mimpi itu setinggi apapun itu. Iya. Tapi jangan pernah untuk finalnya, tapi mimpiku tergantung pada Gantung pada doi. orang lain, pacar atau siapapun Iya. juga. Bermimpilah setinggi mungkin, tapi jangan pernah misalnya menyalahkan orang lain kalau misalnya mimpi itu tidak terwujud. Iya. Karena siapa yang mewujudkan? Ya. Diri sendiri. Dia sendiri ya. Oke, luar biasa. Pesannya lo keren. Jangan menggantungkan mimpi pada siapa Kak Ros? Pada orang lain, pada angin, pada awan. Tapi pada diri Diri sendiri kita dan sendiri. realistis ya. Realistis Harus ya. Mimpi harus realistis. Setinggi nggak apa-apa misalnya kok studi di luar Boleh. negeri boleh. Justru itu kan menjadi pemicu ya. Iya. Kalau orang tidak punya mimpi itu seperti tidak punya Kosong itu. daya tarik ya. Iya. Apa yang menarik di depan gitu loh. Itu seperti sesuatu yang memang mengarahkan kita ke fokus tertentu yang memang itu dianggap oh ini baik. Gitu. Siap. Oke. Gitu Kak. Semangat lah intinya ya. Oke, semangat. Jangan menggantungkan mimpi pada orang lain. Oke, sekian episode Jaim tentang It's My Dream. Jumpa lagi di episode berikutnya dalam Jaim, Jagongan Iman. Bukan jaga image, tapi jaga iman dan jaga Imun. Kak Ros. Kalau balon udara itu kan tadi di Kapadokia disebut. Di Surabaya ada. Di mana? Ngerti nggak? Nggak ngerti. Mau ke sana nggak? Ayo. Serius? Serius. Oke. Ikut aku ya. Iya. Besok ke Kapasan. Oke. Sobat OMK Keusupan Surabaya, jangan lupa like, komen, dan subscribe OMK Surabaya. Mantap!